Penyakit kutukan. Apakah penyakit kusta itu penyakit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdi Mujahid dari Losari, Kabupaten Cirebon. Saya adalah orang yang pernah mengalami kusta ketika kelas 4 SD. Di sini saya ingin bercerita atau berbagi pengalaman mengenai penyakit kusta supaya teman-teman dapat memahami apa itu penyakit kusta dan bagaimana ketika kita melihat orang yang terkena kusta. Baik teman-teman, sebelum saya menjelaskan tentang apa itu penyakit kusta, ada beberapa pertanyaan buat teman-teman bisa jawab. Hal ini penting untuk menyamakan persepsi mengenai penyakit kusta. Pertama yaitu, apa itu kusta? Apakah penyakit kusta itu penyakit kutukan? Apakah penyakit kusta itu penyakit guna-guna? Atau apakah penyakit kusta itu penyakit keturunan? Tentu bukan ya teman-teman. Penyakit kusta adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Nama bakterinya adalah Microbacterium leprae. Apa sih tanda-tanda orang yang terkena kusta? Yang pertama, sering kesemutan atau baal. Yang kedua, ada bercak putih atau merah yang disertai dengan mati rasa. Terus apa yang harus dilakukan ketika ada tanda-tanda seperti yang saya jelaskan di atas? Tentunya periksakan diri teman-teman ke Puskesmas, karena obat kusta hanya ada di Puskesmas. Inilah salah satu pencegahan penularan penyakit kusta. Penyakit kusta terbagi menjadi dua jenis, yaitu kusta basah atau multibasiler dan kusta kering atau paucibasiler. Apa yang membedakan kusta basah dan kusta kering yaitu kita bisa menghitung jumlah bercak yang ada di tubuh kita. Jika jumlah bercaknya adalah lebih dari 5, itu berarti kusta basah. Jika bercaknya kurang dari 5, itu bisa dipastikan kusta kering. Baik teman-teman, saya akan bertanya kembali, apakah penyakit kusta itu penyakit menular? Ya betul, penyakit kusta adalah penyakit menular. Namun, bagaimana sih cara penularannya? Apakah melalui makanan? Atau melalui bersentuhan kulit? Atau melalui orang yang sedarah? Orang yang terkena kusta dan belum berobat, hal ini yang bisa menularkan pada orang lain. Maka dari itu, ketika melihat ada orang yang dicurigai terkena kusta, segera sarankan untuk berobat ke Puskesmas. Ini salah satu cara mencegah penularan yang paling efektif. Penyakit kusta bisa menularkan pada orang yang daya tahan tubuhnya lemah, namun hal ini juga perlu waktu yang sangat lama, minimal 5 tahun. Masa inkubasi bakteri tersebut memerlukan sekitar 3-5 tahun. Jika penyakit kusta gampang menularnya, mungkin keluarga saya ada yang tertular. Buktinya tidak ada yang tertular. Seperti jari tanganku ini. Nah, tentunya penyakit saya sudah sembuh. Namun jari tangan saya bengkok karena dulu saya telat berobat, sehingga meninggalkan bekas atau terjadi kecacatan. Apa teman-teman ada yang tahu bahwa Indonesia merupakan penyumbang angka kusta terbesar ketiga setelah Brasil dan India? Indonesia menduduki peringkat ketiga dengan jumlah kusta terbanyak di dunia setelah Brasil dan India. Baik di tingkat nasional maupun di Kabupaten Cirebon, kasus kusta masih tinggi. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon melakukan pemeriksaan kusta di sejumlah daerah di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Penderita kusta di Kabupaten Cirebon diklaim masih cukup banyak dan tersebar di sejumlah wilayah rawan. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon sendiri mengklaim masih banyak masyarakat yang menilai kusta sebagai penyakit kutukan. Tahunya sendiri dari mana Pak? Laporan dari mana? Ke dinas? Dari Puskesmas. Puskesmas. Ya, setiap 3 bulan sekali kan melaporkan ada kegiatan. Yuk sama-sama eliminasi kusta di Cirebon dengan cara mengenali bercak yang ada di tubuh kita dengan periksakan ke Puskesmas.